Assalamualaikum dulur. Dulur awak dhewe menjelang maghrib hari ini kita ono acara sarasehan di Bandar Kidul bareng warga Bandar Kidul. Jadi sarasehan itu kita buat sebagai sarana rembuk warga, rembuk RW, memastikan bahwa mereka itu menerima program pemerintah dan bareng-bareng cari solusi kalau ada masalah di lingkungan sini. Monggo simak, kita akan bareng-bareng di acara sarasehan ini. Ayo. Saya berkewajiban untuk melakukan komunikasi masyarakat. Jadi Kosmas komunikasi masyarakat berupa sarasehan salah satunya. Jadi kita punya 3 instrumen untuk komunikasi masyarakat berupa sarasehan, kemudian sosial hukum, dan juga reses di masa reses. Tidak lain dan tidak bukan fungsinya adalah kita berusaha untuk mendengar langsung keluhan dan keinginan partisipasi dari warga masyarakat. Soalnya nek digawe forum-forum gede ale sing ngomong iku ae. Jadi kita pengen supaya forumnya lebih kecil, 100 orang, 150 orang kumpul, yang bicara biar lebih dekat dan sing bicara lebih oke. Dalam beberapa bulan terakhir ini kita melaksanakan reses, kita melaksanakan SPA di Bandar Kidul itu memang banyak potensi dari Bandar Kidul yang kita bisa dorong untuk tumbuh. Terutama Bandar Kidul ini kan termasuk populasinya paling banyak di Kota Kediri. Kapan hari saya sempat sidak di sebelahnya RSI yang kos-kosan yang suatu abu-abu lah. Nah, kita punya kesimpulan bahwa hal seperti itu mungkin yang harus tahu duluan, yang harus menyampaikan duluan adalah warga masyarakat. Kita bisa tahu, tapi kalau aduan itu bisa masuk ke kita lebih awal, maka kita bisa komunikasikan, kita bisa kerjakan untuk lebih konkret lagi. Yang terus terang kan di sini itu juga ada potensi kerawanan yang perlu kita jaga, dan sebagai warga masyarakat di Bandar Kidul tentunya hal ini patut diantisipasi dan nyuwun sewu untuk supaya dijaga keamanan kerawanan lingkungan di sekitar kita, karena kita perlu sebagai warga Bandar Kidul ini yang terkenal dengan religiositas. Saya sebagai bagian dari pemerintah kota minta tolong untuk partisipasi aktifnya supaya kerawanan sosial itu dijaga benar supaya tidak terjadi di wilayah Bandar Kidul. BPJS mohon mendapatkan perhatian khususnya warga Kota Kediri. Ini yang perlu kita antisipasi karena ada beberapa sinyalir kemarin itu warga itu belum paham setelah Kenggambiran ditolak Pak.
harus ke fase 1. Pemahaman inilah yang perlu dikembangkan pada kesempatan-kesempatan seperti ini. Sebaiknya bagaimana? Sebab kasihan sekali pada waktu membawa pasien, Pak. Pasien sudah mengantisipasi yang terdekat sana misalnya, atau ke kili suci dan sebagainya. Ternyata ada aturan baru yang mungkin belum paham warga, itu akhirnya ditolak, Pak. Harus ke puskesmas karena ini tidak berbahaya atau tingkat sakitnya tidak parah. Untuk diingat, dari perlu saya informasikan bahwa memang kebutuhan makin hari makin tahun ini kan dari BPJS sendiri berusaha merapikan data itu. Jadi vaskes 1, vaskes 2, vaskes lanjut itu diusahakan supaya benar-benar dijalankan. Dan rumah sakit itu adalah vaskes lanjut. Karena yang nanggung pertama yang pakai model kavitasi itu, jadi misalkan warga Bandar Kidul itu 10.000 orang itu dibebankan ke vaskes, itu tiap bulan dia negara udah bayar ke sana. Jadi praktis sebenarnya diusahakan supaya warga itu bisa memanfaatkan itu terlebih dulu sebelum ke rumah sakit. Jadi memang nyuwun sewu, pastikan jenengan semua BPJS-nya aktif dan jenengan semua jelas vaskes satunya di mana, supaya begitu ada kebutuhan untuk ke rumah sakit, jenengan sudah tahu pertama harus kemana langkah arahnya. Mereka mengalami perundungan. Yang saya takutkan bisa menjadikan suatu kebiasaan ataupun kurangnya kepedulian kita terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini, Pak. Jadi peristiwa itu terjadi seminggu yang lalu, kurang lebih hari Selasa. Untuk kronologinya ngapunten bahwasanya anak laki-laki saya itu mengalami pelecehan. Yang kemaluannya ngapunten disenggol, terus pupunya ini dilus-lus oleh jamaah yang notabene nginep untuk tinggal sementara di situ. Nah, jadi saya kurang lebih ingin mengajak kepada warga sekitar untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap hal-hal yang semacam ini. Jamaah warga kita atau sudah, selama masih bisa diselesaikan secara RT, alangkah baiknya kalau diselesaikan di wilayah RT. Kalau memang panjenengan minta masuk ke PPA, ke kelurahan langsung dengan membawa KK, KTP dan bukti, istilahnya anaknya dibawa. Ada saksinya. Yang dilecehkan perlu segera diselesaikan, dan itu akan menimbulkan ekses yang panjang kalau kita terlambat untuk responnya. Jadi
Jadi dan kita juga di Pak Wali juga punya lapor Pak Wali supaya hal-hal yang sifatnya emergensi atau sifatnya perlu disampaikan segera sampaikan di situ. Sehingga kalau tawon disampaikan. Jadi kita berusaha supaya kota Kediri itu menjadi nyaman, menjadi kota yang bahagia dan nanti levelnya dari segala bahagia itu ngangenin kabel pengen kota Kediri. Jadi itu dari kepada kita dan di balasannya baik oleh Allah SWT. Jadi dari saya sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf bila monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, alhamdulillah Dewi selesai melakukan sarasehan Bandar Kidul ini pas hampir maghrib kita diselesaikan. Sekarang wis maghrib, awak Dewi siap-siap untuk ke masjid untuk melakukan sholat maghrib bersama. Jadi tentu komunikasi masyarakat itu harus tumbuhkan untuk menjaga kondisi masyarakat yang semakin baik dan semakin terikat satu sama lain sehingga kita bisa menguatkan satu sama lain. Jadi tetap simak di Ngabuburit bareng Wali Imam di JTV setiap sore 3:30 setiap hari selama bulan Ramadan. Insya Allah kita akan sampaikan inspirasi hal-hal baik yang terus ada buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.